Oh, Sunasan, balik lagi sama saya Segan Keren. Oke, teman-teman, sekarang kita bakal ngomongin Higero lagi yang sudah masuk ke episode ke-10. Ini tinggal 2 episode lagi animenya tamat. Dan kayaknya ini bakalan tamat aja ya, nggak ada season 2 atau gimana. Soalnya ini klimaks banget. Apakah nantinya bakalan ada lanjutannya lagi atau enggak, saya masih belum tahu ya teman-teman. Tapi ini tamatnya terasa klimaks banget. Soalnya si saya udah mau pulang teman-teman gitu ya teman-teman. Oke, let's go. Oke, jadi di sini akhirnya si Yoshida pun tahu kalau si Sayu ini tinggal 1 minggu lagi waktunya dan dia ngobrolin sama teman-teman kerjanya itu si sahabatnya dan juga si Mishima teman-teman ya. Kalau si sahabatnya ini saya lupa namanya siapa, tapi ya udahlah teman-teman. Dan ya akhirnya yang ngobrol-ngobrol kayak biasa aja gitu lah. Sampai si Yoshida pulang kerja akhirnya bertemu lagi sama kakaknya Sayu yang udah nungguin dia di rumahnya dia teman-teman ya. Atau mungkin kebetulan berpapasan gitu ya. Well, ini mereka cuman mau ngobrol bentar sih teman-teman. Dan juga dia mau berterima kasih sudah merawat Sayu dan meminta maaf atas perkataannya yang kasar teman-teman. Ya ini adalah hal yang wajar sih teman-teman. Dan juga dia pengen ngasih tahu sedikit tentang apa yang dialamin sama Sayu selama ini. Jadi itu awalnya sih kan seperti yang udah saya bilang sebelumnya teman-teman, tapi itu hanya kelanjutannya. Jadi di baliknya ceritanya Sayu kemarin, ini ada penjelasan lagi, yaitu si kakaknya itu bilang kalau bapaknya nggak ada kan, itu bapaknya sebenarnya ninggalin mereka, keluarganya mereka, karena si bapaknya ini tukang selingkuh. Aduh, kacau sekali teman-teman. Dan ya, ini kan pas itu juga si ibunya lagi ngandung si Sayu ya teman-teman, dan juga setelah dia lahir pun bapaknya pergi sama cewek lain dan juga ini ibunya jadi ngebenci Sayu gitu teman-teman. Karena dia menganggap si Sayu ini adalah tanda dari penolakan bapaknya atau tanda dari pengkhianatan bapaknya gitulah. Pokoknya kayak gitu dan juga semakin tumbuh besar pun si Sayu tuh makin dibenci teman-teman gitu ya teman-teman sama ibunya. Dan ya ibunya seenaknya aja nyalahin dia dan lain sebagainya gitu teman-teman. Oh my god. Ya nggak gitu juga lah teman-teman. Aduh kacau sekali nih. Emosi saya juga. Enggak, kali ini saya enggak emosi teman-teman. Udah cukup kemarin aja. Karena saya udah agak sedikit tenang lah. Tapi masa lalunya tuh, masa lalunya bener-bener, kurang ajar banget deh, bener-bener. Wah, bener-bener bikin, panas kepala teman-teman. Dan ya akhirnya setelah itu si kakaknya berterima kasih dan si Yoshida pun pulang ya ke tempatnya, ke rumahnya lebih tepatnya. Terus ya hari-hari berjalan seperti biasa lagi dan si Yoshida nih kayak terlalu mikirin Sayu apa gimana gitu ya. Kayaknya dia udah mulai nggak fokus gitu di pekerjaannya. Dan ya pas malamnya pun dia pulang dan menjalani harinya seperti biasa dengan Sayu teman-teman. Kayaknya ini tinggal beberapa hari lagi kan si Sayu pulang teman-teman. Terus ya si Sayu tuh pengen membawa si Yoshida ini ke sebuah tempat yang dulu dia pernah datengin bersama dengan si Yuki Asami. Akhirnya saya apal dong namanya dong. Aduh, akhirnya inget juga. Wow. Kemarin salah ternyata teman-teman. Udahlah. Di situ dia cerita semua tentang apa yang dia alamin selama dia curhat sama si Yuki Asami kan teman-teman. Dan ya si Sayu ini merasa aman karena punya sahabat seperti dia di sini dan juga dia berterima kasih sama Yoshida karena sudah merawat dia selama ini dan nggak ngelakuin hal aneh-aneh dan juga mengurusnya selama ini udah kayak orang tuanya dia kan gitu. Oh my god, ini dia pun minta dukungan dari Yoshida dan Yoshida bilang udah pasti dia bakal dukung lah gitu kan. Terus ya udah besoknya pun hari-hari berjalan seperti biasa akhirnya, tapi kemudian si Asami ini nelpon si Yoshida pas dia lagi kerja gitu loh. Dan dia bilang kayak, waduh saya nggak ada di rumah, HP-nya nggak bisa ditelepon dan lain sebagainya. Dan ya si Yoshida pun kayaknya cemas gitu kan, langsung nelpon si Sayu. Dan wah, HP-nya nggak bisa dihubungin teman-teman. Terus ya, akhirnya kan si sahabatnya ini kan ada di sebelahnya dia ya teman-teman. Dan ini best friend-nya luar biasa sekali sih teman-teman. Ya, jadi apapun yang Yoshida khawatirin dia tahu dan juga dia bakal mengatasi itulah. Dia bakal ngakalin gimana pekerjaannya supaya bisa tuntas. Dia dan Mishima pastinya teman-teman, karena mereka tuh semuanya
peduli sama Sayu, peduli sama Yoshida juga teman-teman. Oh my god. Jadi kan udah akhirnya si sahabatnya ini sama Yoshida pakai alasan gak enak badan dan pekerjaannya bakal digantiin sama Mishima gitu kan. Terus ya di sini mereka berbincang-bincang kalau si Yoshida itu sebenarnya cuma menyangkal kalau dia tuh cuma mendukung dia doang tuh, tapi dia ragu untuk melakukan suatu demi Sayu gitu loh. Padahal dia pengen dan juga dia cemas kalau dia harus ini biarin Sayu pulang sendiri gitu loh. Dia takut kalau si Sayu ini kan pastinya, apalagi apa yang udah dia alamin selama dia sendirian di luar. Wow. Jadi ini adalah hal yang wajar teman-teman. Jadi ya lagian mereka udah tinggal lama bareng kan. Jadi ya wajar aja dong kalau mereka tuh udah nggak terpisahkan gitu loh ya. Dan akhirnya singkat cerita mereka sampai di rumah. Terus ternyata Sayu ada di situ bareng Goto dan Mishima juga. Waduh, sama si Asami teman-teman. Wow, ternyata si Sayu tuh nungguin di kantor biar pulang bareng, dan akhirnya pulang bareng Goto dan Mishima kan. Aduh. Ini mau ngasih surprise tujuannya teman-teman gitu. Dan si Sayu ternyata baterai HP-nya habis doang gitu loh. Ya untung nggak ada apa-apa ya teman-teman. Aduh, si Yoshida tuh tandanya dia sangat peduli dan dia sangat menyayangkan kalau Sayu harus pergi gitu loh. Dalam hatinya dia berpikir seperti itu ya. Dan akhirnya tinggal 1 hari lagi, yaitu besoknya dia akan segera pergi. Dan ya mereka menghabiskan malam terakhir mereka bersama teman-teman ya. Dan si Yoshida ini menawarkan kalau gimana kalau dia nemenin ini pulang ke Hokkaido, nemuin ibunya bareng, terus nyelesain masalahnya mereka. Kali ini bukan karena si Yoshida sungkan apa gimana, tapi karena Yoshida pengen. Akhirnya apa yang harus dia lakukan ya udah lakuin aja gitu loh ya kan. Lebih baik dari kemarin begini ya teman-teman. Apa yang harus dia lakukan ya lakuin aja, asalkan itu demi orang yang dia peduliin. Dan di sini kasusnya si Sayu ini udah suatu yang udah dia campurin banget urusannya kan teman-teman. Jadi ya karena dia udah terlibat terlalu jauh ya nggak ada salahnya dong kalau dia lakukan itulah. Dan juga ya demi kebaikan orang lain juga mungkin. Ya seperti itu aja sih. Untuk episode selanjutnya gimana ya? Akhirnya si Sayu kan pulang nih. Terus episode selanjutnya apa yang bakal Yoshida lakukan dan Sayu lakukan? Aduh, saya semakin penasaran sama animenya ini. Kalau manga sama novelnya saya nggak begitu ngikutin sih. Cuman udah jauh ya katanya. Katanya sih udah jauh. Cuman kayaknya di anime ini banyak yang di skip ya. Jadi biar kesannya cepat aja gitu. Biar 1 season tamat gitu apa gimana. Itu pendapat saya aja. Cuman kalau kalian tahu kalian bisa tulis kolom komentar ya. Tapi mungkin nggak bakal ada yang komen juga sih. Bodoh lah. Oke. Jadi sekian dulu buat video kali ini. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Lalu bagikan ke teman-teman kalian semua yang suka sama anime. Dan tenang aja, request saya tampung teman-teman. Selama saya suka saya kerjain. Kalau enggak ya udah ya. Udahlah, biarin aja. Ya udah, nggak apa-apa ya. Nggak, maksudnya ini tergantung sama saya juga teman-teman. Kalau nggak enjoy, takutnya nggak maksimal dan kalian nggak bisa enjoy juga gitu loh. Saya justru peduli sama kalian juga gini loh. Jadi biar sama-sama tahu lah, sama-sama paham gitu kan. Jadi nggak ada yang tutupin lagi ya teman-teman. Oke, see you again. Peace out and have a nice day. Sarah, bye.